Kita sedang hidup di saat dunia kita sudah hampir tiba ke penghujungnya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah pun kian digenapi dan telah pesat terjadi di sekeliling kita. Ramai yang berasa berputus asa dan telah kehilangan pengharapan mereka. Kesan daripada masa-masa kesukaran dan pelbagai jenis permasalahan serta tekanan hidup. Ramai yang sedang mencari-cari jawaban kepada segala persoalan hidup mereka. Berita baik untuk Anda, Alkitab akan memberikan kita segala jawabannya. Marilah kita menerokai fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab untuk pengharapan terakhir kita pada akhir zaman ini. Sahabat yang dikasihi, ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita rekaan. Karena pada suatu hari nanti kita akan dibebaskan daripada semua kesakitan, kelaparan, kesunyian, kejahatan, penderitaan, kekacauan, dan bahkan kematian yang sementara yang sedang menjangkiti dunia pada saat ini. Bukankah perkabaran ini kedengarannya begitu indah? Tetapi bukannya para pemimpin karismatik dunia yang akan memberikan hal itu kepada kita. Tidak. Dia haruslah pemimpin yang lebih besar dari itu. Ya, Yesus Kristus Raja kita akan datang dengan segera. Dan dia akan membawa kemenangan buat kita. Ini adalah penyelamatan terakhir kita daripada semua permasalahan dan kesukaran yang kita sedang hadapi di dunia yang berdosa ini. Dia pasti akan datang, namun masih ada begitu banyak kesalahfahaman populer mengenai bagaimana kedatangannya itu nanti. Oleh itu marilah kita mengambil beberapa waktu untuk memahami dan mendalami apakah yang sebenarnya Alkitab katakan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu, supaya kita semua tidak akan ketinggalan. Sebelum kita melanjutkan sesi pembelajaran kita, saya ingin mengundang sahabat semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, pada saat ini kami datang untuk menghadap hadirat Tuhan. Kami akan membuka firman Tuhan untuk mempelajari tentang fakta menakjubkan mengenai kedatangan Yesus Kristus, Raja yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan, dan kami muliakan, yang akan datang kembali untuk menjemput semua umat percaya untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di tempat yang telah disediakannya buat semua para umatnya. Tuhan, saat ini kami mengundang Roh Al-Kudus Tuhan untuk menuntun kami sewaktu kami akan mempelajari dan mendalami firman Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran Tuhan yang kami temukan pada kali ini akan membawa kami lebih dekat dengan Tuhan dan seterusnya mengubah kehidupan kami, persepsi kami akan dunia yang berdosa ini, dan persiapan kami untuk menyambut kedatangan Sang Raja itu. Berkati sahabat-sahabat saya yang turut belajar bersama-sama dengan saya dimanapun mereka berada pada ketika ini. Semoga nama Tuhan dipermuliakan dan kehendak Tuhan yang kudus akan dinyatakan melalui pembelajaran kami. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adakah Yesus akan kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya? Dapatkah kita memastikannya? Firman Tuhan dalam Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Yesus sendiri juga mengatakan dalam Injil Yohanes 14
Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, Yesus telah pun menjanjikan kepada kita bahwa Dia akan datang sekali lagi untuk membawa kita pulang ke tempat yang telah disediakannya bagi kita. Dalam Matius 26 ayat 64, Yesus bersaksi sambil bersumpah bahwa Dia akan datang kembali ke dunia ini. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Alkitab firman Tuhan yang suci ini tidak akan dapat dibatalkan. Yohanes 10 ayat 35 menyatakan, "Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan." Maka sangat jelaslah bahwa apa yang Alkitab sudah firmankan akan nyata terjadi persis seperti yang telah disebutkan. Ini adalah bukti yang pasti. Percayalah sebagaimana hal ini dibacakan. Ini adalah satu jaminan pribadi daripada Yesus Kristus sendiri. Dengan cara bagaimanakah Yesus akan datang kedua kali? Mari kita bacakan pengalaman para muridnya sementara mereka sedang kagum melihat Yesus berangkat naik ke surga, meninggalkan mereka. Kira-kira 2000 tahun yang lepas. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 hingga 11, Alkitab menyatakan, sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Alkitab berjanji bahwa Yesus akan kembali ke bumi ini dalam cara yang sama seperti saat kenaikannya. Ianya akan jelas terlihat oleh semua orang. Kedatangan yang literal atau nyata dalam sosok tubuhnya yang penuh kemuliaan dan secara pribadi. Matius 24 ayat 30 mengatakan, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia akan datang dalam awan-awan secara literal sebagai makhluk pribadi dengan daging dan tulang. Lukas 24 ayat 39 dan 40 mengatakan, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak akan ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Manakala ayat ke-50 dan 51 pula menyebutkan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betinia. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dan kedatangannya itu akan jelas kelihatan. Alkitab sangat jelas mengenai kebenaran ini. Adakah kedatangan Kristus yang kedua kali dapat dilihat oleh semua orang?
Atau hanya untuk kelompok yang terpilih saja? Matius 24 ayat 27 mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Dan Wahyu 1 ayat 7 juga menyebutkan, lihatlah dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, semua orang, setiap lelaki, wanita dan kanak-kanak yang tinggal di atas bumi pada saat Yesus datang kembali akan dapat melihat dia dengan jelas. Sama seperti pancaran kilat yang terang dan bercahaya. Satu kejutan dari ketiga oknum seperti dalam Lukas 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila dia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Begitulah cahaya kedatangannya akan memancar dari cakrawala ke cakrawala, dan langit akan dipenuhi dengan cahaya kemuliaannya, sama seperti kilat. Tidak ada yang dapat bersembunyi daripada kemuliaannya. Segala yang hidup dipaksa untuk bertemu dengan Kristus. Kristus tidak akan meninggalkan sebarang celah untuk keraguan dan kesalahpahaman. Pengangkatan rahasia atau secret rapture yang sedang giat dipercayai dan diajarkan pada ketika ini langsung tidak ada di dalam Alkitab. Ajaran ini adalah rekaan manusia semata-mata. Kedatangan Yesus juga bukanlah kedatangan kedua dalam bentuk roh yang datang ke dalam hati yang diubahkan. Ini tidak terjadi pada saat kematian seseorang. Juga bukan sebuah kiasan yang diwujudkan oleh keadaan dunia yang lebih baik. Semua teori ini berasal daripada manusia dan bukannya ajaran Alkitab yang sebenarnya. Kedatangan kedua adalah literal, global, jelas terlihat, serta penampilan pribadi Kristus di atas awan untuk membawa dunia ini berakhir dan untuk memberikan upah dan hukuman kepada semua umat manusia. Siapakah yang akan datang bersama Yesus pada kedatangannya yang kedua dan mengapa? Matius 25 ayat 31 mengatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Semua malaikat di sorga akan datang bersama Yesus pada kedatangannya yang kedua kali itu. Ketika awan mendekati bumi, Yesus akan mengirimkan malaikatnya, dan mereka akan dengan cepat mengumpulkan semua orang. Semua orang benar yang dalam persiapan untuk perjalanan kembali ke surga. Matius 24 ayat 31 mencatatkan, dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Apakah tujuan dari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke bumi ini? Wahyu 22 ayat 12 menyebutkan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Yohanes 14 ayat 3 sekali lagi mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan Kisah Para Rasul 3 ayat 21 dan 22 juga
menjelaskan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Yesus akan datang kembali ke dunia ini untuk memberikan upah kepada umatnya, sebagaimana yang dia telah janjikan, dan akan membawa mereka pulang ke rumah yang indah yang telah dia sediakan bagi mereka. Dia akan memberikan umatnya segala kebahagiaan dan kemuliaan Eden, di mana Adam dan Hawa telah pun kehilangan kebahagiaan itu karena dosa. Kedatangannya yang kedua akan mengakhiri segala bentuk kejahatan dan dosa. Apakah yang akan terjadi kepada orang-orang benar ketika Yesus datang kedua kali? Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangkakala, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Manakala 1 Korintus 15 ayat 51 hingga 53 juga mengatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Begitu juga dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, orang-orang benar yang telah mati akan dibangkitkan dan keluar daripada kuburan mereka. Diberikan kesempurnaan, tubuh abadi sama seperti Kristus. Diangkat ke awan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan orang-orang benar yang masih hidup juga akan diberikan tubuh sama seperti Kristus. Dan akan diangkat untuk bertemu Tuhan di angkasa. Dan Yesus akan membawa orang-orang benar itu ke sorga untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Ingat bahwa Yesus tidak menyentuh bumi pada saat kedatangannya yang kedua. Orang-orang kudus akan bertemu dengannya di angkasa. Karena itu umat-umat Tuhan haruslah menolak setiap laporan mengenai Kristus yang telah muncul di pelbagai tempat di dunia ini pada hari ini. Kristus palsu akan muncul dan membuat banyak mujizat di bumi, persis seperti yang Yesus sendiri telah amarkan. Akan tetapi Yesus akan tetap tinggal di awan di atas bumi pada saat kedatangannya yang kedua kali nanti. Apakah yang akan terjadi kepada orang-orang jahat ketika Yesus kembali? Berbeza dengan orang-orang kudus, orang-orang jahat akan dibinasakan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesaya 11 ayat 4 menyatakan,
tetapi Dia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Dia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya Dia akan membunuh orang fasik. Dan Yeremia 25 ayat 33 juga menyebutkan, maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Alangkah satu pengakhiran yang begitu menyedihkan bagi orang-orang jahat yang terus-menerus berbuat dosa dan menolak pelawaan jemputan keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus. Mereka harus menerima hukuman mereka dan dibinasakan pada hari kemuliaan itu, akibat daripada dosa dan penolakan mereka. Sahabat yang dikasihi, banyak lagi fakta-fakta yang begitu menakjubkan yang akan dapat kita temukan di dalam firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Saya ingin mengundang sahabat semua untuk teruskan bersama dengan saya dalam episode-episode yang akan datang. Saya sangat percaya Alkitab inilah yang akan dapat memberikan kepada kita segala jawaban mengenai semua persoalan hidup yang kita sedang hadapi. Sesungguhnya Alkitab inilah satu-satunya pengharapan terakhir yang boleh kita percayai bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tentangan serta kesukaran di akhir zaman ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu karena firman-Mu sekali lagi telah berbicara dengan begitu jelas kepada kami, memberitahu kami dan menyatakan kepada kami satu kebenaran yang tidak dapat disangkal, bahwa kemenangan akhir, penyelamatan akhir itu hanya akan tiba bila Yesus Kristus Raja kami itu akan datang kedua kali nanti. Tuhan, kami sudah begitu penat dan lelah tinggal di dunia yang berdosa, yang penuh dengan penderitaan, kesengsaraan, penyakit, kematian, dan sebagainya ini Tuhan. Akibat daripada dosa dan perlanggaran kami. Tuhan, kami begitu rindu untuk berpindah dan mengakhiri dunia yang berdosa ini. Berpindah ke tempat yang Tuhan telah janjikan. Kerajaan surga yang begitu indah, begitu bahagia, dan penuh kemuliaan itu. Tuhan, kami sudah persiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan untuk sentiasa mempersiapkan hati dan jiwa kami, untuk sentiasa memperbaiki diri kami, untuk sentiasa memastikan hubungan kami, pergaulan kami dengan Tuhan melalui dorongan dan kekuasaan Roh Kudus Tuhan itu akan terus berada pada tingkat yang tinggi, agar kami akan dapat melihat kedatangan Yesus yang datang dalam sepenuh kemuliaan itu dengan hati yang begitu bersukacita dan bergembira, dan menyaksikan dengan mata kami sendiri penyelamatan itu datang untuk kami yang setia dan bertahan sehingga akhirnya. Tolong kami Tuhan, persiapkanlah kami. Berkati sahabat-sahabat saya yang mungkin baru mendengar tentang perkabaran ini, biar mereka juga akan dipersiapkan untuk menerima dan menyambut kedatangan Sang Raja yang penuh mulia itu. Terima kasih Tuhan, sehingga kami akan bertemu dalam episode-episode yang akan datang. Pimpin kami, kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, dan ajarlah kami, dorong kami untuk terus menerokai, mendalami, dan menyelidiki firman Tuhan yang akan menemukan kami dengan fakta-fakta yang menakjubkan, yang akan terus mendorong kami untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan mengubah hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan karena mendengar dan menjawab doa kami. Semua ini kami mohon hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Sekiranya sahabat semua mempunyai sebarang pertanyaan, doa permohonan ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang fakta-fakta Alkitab ini, bolehlah menulis kepada kami melalui alamat email prayer@hopetv.asia. Saya juga ingin mengundang sahabat semua untuk menyaksikan program-program kerohanian, program kesehatan, program kekeluargaan, program pendidikan, dan banyak lagi melalui saluran TV kami di hopetv.asia ataupun melayari laman Facebook dan YouTube kami di Hope Channel Asia Tenggara. Semoga Tuhan memberkati dan semoga kita bertemu lagi.